Aliran-aliran hukum muncul karena berbagai pandangan berbeda dalam memahami hukum, bagaimana hukum dibuat, dan bagaimana hukum diaplikasikan ke dalam masyarakat. Aliran hukum adalah kelompok atau paham yang memiliki cara pandang tertentu terhadap hukum. Aliran hukum alam adalah salah satu aliran filsafat hukum tertua yang berpendapat bahwa ada hukum universal dan abadi yang berlaku secara alami dan lebih tinggi dari hukum yang dibuat manusia. Aliran ini berasal dari gagasan bahwa hukum tersebut bersumber dari akal budi manusia atau dari Tuhan. Hukum alam ini dianggap sebagai sumber keadilan dan menjadi dasar bagi pembentukan sistem hukum di masyarakat. Aliran hukum alam terbagi menjadi dua berdasarkan sumbernya. Yang pertama, hukum alam rasional berpendapat bahwa hukum alam bersumber dari akal atau rasio manusia. Dan yang kedua, hukum alam irasional berpendapat bahwa hukum alam bersumber dari Tuhan. Kemudian ada aliran positivisme hukum, adalah aliran yang menekankan hukum sebagai aturan tertulis yang dibuat oleh otoritas yang berwenang, memisahkan hukum dari moral, dan bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum. Aliran ini meyakini bahwa hukum yang sah adalah hukum yang telah ditetapkan dan bukan berasal dari konsep abstrak seperti kehendak Tuhan atau moralitas yang tidak memiliki wujud konkret. Aliran sosiologis. Sosiologi hukum lahir dari pemikiran para ahli filsafat hukum dan sosiologi untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku dan hubungannya dengan faktor sosial. Terdapat dua aliran utama, yaitu pertama, aliran positif. Fokus pada fakta yang dapat diamati secara empiris, tidak menambahas nilai tujuan dan hal yang bersifat abstrak. Hanya meneliti gejala hukum yang tampak secara objektif dalam masyarakat. Yang kedua, aliran normatif. Menganggap hukum sebagai institusi nilai dalam masyarakat. Hukum tidak hanya fakta sosial, tetapi juga alat untuk mengekspresikan dan menegakkan nilai-nilai sosial. Jika hukum dipisahkan dari nilai-nilainya, maka makna kehadirannya dalam masyarakat akan hilang. Realisme hukum. Realisme hukum merupakan teori yang menyatakan bahwa hukum berasal dari kepentingan sosial dan kebijakan publik, bukan hanya dari aturan yang formal. Menekankan pendekatan empiris yang artinya hukum harus diuji terhadap kenyataan sosial, bukan hanya sekedar teori. Hakim dalam memutus perkara tidak hanya berpedoman pada aturan, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan sosial, kebijakan publik, dan pengalaman yang nyata. Tokoh pentingnya adalah Oliver Wendell Holmes Jr. yang mengemukakan bahwa kehidupan hukum bukanlah logika, melainkan pengalaman. Hukum dipandang sebagai prediksi tentang bagaimana pengadilan akan bertindak berdasarkan realitas dan nilai sosial. Utilitarianisme, tokohnya ada Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Inti pemikirannya, hukum harus memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Kemudian ada prinsip utamanya, yaitu nilai hukum diukur dari manfaat sosialnya. Fokus pada akibat atau konsekuensi hukum. Kemudian menolak hukum yang tidak memberi manfaat praktis. Contohnya, hukum pajak untuk pemerataan, kemudian hukuman yang bersifat rehabilitatif. Kemudian yang kedua ada mazhab sejarah, tokohnya ada von Savigny, Hooke. Kemudian inti pemikirannya, hukum berkembang dari adat, kebiasaan, dan jiwa masyarakat. Kemudian prinsip utamanya, hukum berasal dari praktek sosial, bukan ciptaan penguasa. Undang-undang harus selaras dengan nilai historis dan budaya masyarakat. Kemudian tiap bangsa memiliki hukum khas berdasarkan sejarahnya. Contohnya, pengakuan hukum adat di Indonesia, undang-undang berbasis nilai lokal. Relevansi perbandingan hukum saat ini terletak pada fungsinya sebagai alat untuk memahami, mengembangkan, dan memperbarui hukum nasional, khususnya dalam menghadapi globalisasi, teknologi digital, dan perubahan ekonomi. Perbandingan hukum juga esensial untuk pembentukan kebijakan, penyelesaian masalah hukum internasional, serta menumbuhkan pemahaman dan kerjasama antar bangsa. Penerapan aliran hukum terlihat dalam cara hukum dibuat dan dijalankan. Misalnya, yang pertama, aliran hukum alam, menekankan keadilan dan moral dalam setiap peraturan. Yang kedua, ada positivisme hukum, berfokus pada hukum tertulis dari negara. Yang ketiga, ada utilitarianisme, menilai hukum dari manfaatnya bagi masyarakat. Yang ketiga, ada realisme hukum, menekankan praktik nyata di pengadilan. Dan yang terakhir, ada sosiologis, menyesuaikan hukum dengan kondisi sosial. Memahami aliran hukum penting agar kita dapat menilai hukum secara kritis, memahami dasar pembentukan hukum, serta menciptakan sistem hukum yang adil, bermanfaat, dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.